Yang kita anggap pasien kabur itu adalah bisa jadi kalau kita dikatakan apakah kita lalai, jelas kita lalai karena kita tidak memantau CCTV. Tetapi lalai yang bisa ditolerir. Pasien lalai nggak? Lalai jelas. Kenapa? Karena dia tidak patuh kepada aturan. Dendek, luwih lalu, beruni sak dendek. Mari kita keluarkan kalimat-kalimat positif, baik itu di media sosial maupun dimanapun kita berada. Nah, begini ceritanya. Saya pernah mewawancarai ya. Memang masalah makanan berbuka. Pada waktu itu, ya masalah berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Majang Tony, sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Praia. Ada juga Aman dan begitu banyak dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Praia yang akan kita tanya-tanya tentang COVID-19 atau Papu Ona-Ona. Dia baik jadi sit bingung ngaran Rona-Rona. Jadi simpang siur di masyarakat tentang COVID-19, dari penanganannya, kemudian penularannya seperti apa, itu yang akan kita coba tanya ke ahlinya hari ini. Kemudian penanganan terkait COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Praia akan seperti apa. Saya akan memulai dengan seperti apa sebenarnya bahayanya COVID-19 di masyarakat, bahwa Corona ini di pihak-pihak jaga KW5 dan sebagainya. Sesungguhnya pada sejarahnya memang ada berita-berita semacam itu di luar, tetapi bukan bagian kita lah untuk membahas ini. Yang jelas agen virus ini, artinya agen penyakit ini ada, gitu ya, pasti ada. Ini adalah generasi terakhir dari virus SARS yang lain sebelumnya. SARS pertama itu flu burung dulu, kita pernah dengar, ya. Yang kedua kemudian MERS-CoV, itu juga sama, sekeluarga, serumpun. Nah, itu lebih di sana di Timur Tengah. Baru kemudian yang terakhir ini SARS-CoV-2 atau kemudian penyakitnya disebut COVID. Kenapa disebut corona? Karena virusnya ini punya mahkota, ya, di sekeliling tubuhnya. Yang jelas barang ini ada di tengah-tengah kita dan sudah menjadi pandemi. Pandemi itu artinya sejak dia muncul di Cina pertama kali dulu, kemudian menyebar sedemikian rupa cepatnya sampai kemudian akhirnya tiba di Lombok. Positif COVID dengan positif rapid itu perbedaannya sampai di mana? Ya, jadi metode diagnostik dari COVID-19 ini baru kita sebut positif, ya, adalah lewat pemeriksaan PCR, namanya PCR, yaitu dengan mendeteksi ada sequencing RNA pada virus tersebut, pada tubuh manusia, yang diambil lewat swab, sampelnya lewat swab hidung atau swab tenggorokan dan lain sebagainya. Kalau itu bilang positif, bahkan protokolnya bilang 2 kali positif baru kita sebut positif swab. Kalau yang rapid test ini ada 2 juga yang beredar di masyarakat. Ada yang berbasis antibody, ada yang berbasis antigen. Nah, sedikit ya, penyakit itu adalah respons dari masuknya antigen ke tubuh host inang. Kemudian tubuh host ini terhadap antigen tersebut akan membuat antibody, tentaranya terhadap si invasi tadi itu. Antigennya dalam hal ini adalah virus corona ini, ya. Nah, alat rapid test juga bisa mendeteksi antigen itu sebenarnya, tetapi mahal, ya, dan tingkat kesahihannya juga masih rendah, tidak sampai 100%, bahkan di bawah 70%. Kalau yang antibody ini yang banyak yang dipakai di Lombok Tengah juga, itu mendeteksi antibody, ya, adalah tentara yang dimunculkan oleh tubuh inang terhadap invasi antigen. Artinya apa? Kalau antibody itu bahasanya tadi bukan positif negatif, ya. Kalau antibody atau rapid bahasanya reaktif, itu artinya ada, dan non reaktif itu artinya nggak ada. Maka ketika rapid test antibody itu reaktif, kita boleh berpikir, nah,
Antibodi ini juga ada dua macam. Ada yang muncul fase akut, fase awal, namanya IgM. Ada yang muncul di fase lanjut, namanya IgG. Fase awal itu biasanya muncul pada hari ke-7 setelah masuk kuman. Kalau IgG muncul hari ke-14 setelah masuk kuman, gitu ya. Jadi kalau ada hasil rapid test reaktif terhadap itu, apakah IgM atau IgG, kita boleh berasumsi ya bahwa mungkin ada infeksi daripada antigen yang spesifik tersebut. Hanya saja Puraya, keterbatasan dari alat juga ini juga spesifisitas sensitivitas masih rendah. Jadi ada juga yang disebut positif palsu ya. Jadi walaupun dia reaktif, jangan-jangan bukan antibodi terhadap corona. Ada orang yang maaf misalnya terinfeksi virus demam berdarah, TTC Gensiniki, positif masih ada gitu ya. Jadi hati-hati. Tetapi untuk protokol kehati-hatian, setiap yang RDT-nya reaktif, maka Dinas Kesehatan sudah punya protokol ya. Dia harus juga diisolasi. Dia harus dikarantina lebih ketat. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh medis ketika ada pasien yang non-COVID, misalnya dia demam berdarah ataupun penyakit-penyakit yang lain, ketika kita berlakukan protap COVID-19, sehingga itu akan berdampak pada psikologis pasien, sehingga dalam tanda kutip mungkin itu akan menambah beban secara penyakit yang lain itu, sehingga dia juga termasuk akan beresiko menghadapi lebih parah lagi penyakitnya atau bahkan sampai ke meninggal dunia karena secara psikologis dia terganggu. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh rumah sakit atau tim medis dalam hal tersebut? Yang ketiga ini tentang dampak psikologis, ini adalah tugas bersama ya, bukan hanya tugas Satgas Covid itu sendiri. Terkait psikologi massa, jadi semua orang, jangankan Anda semua yang tidak tahu tentang ini, kami saja masih kadang-kadang takut masuk ruang isolasi gitu ya. Jadi tentu saja kalau dari aspek medis, edukasi yang utama. Jadi ketika ada yang RDT-nya positif, walaupun dia ternyata mungkin penyebab lain, tetap kita harus jelaskan inilah protokolnya, inilah kehati-hatian, ya kan? Sambil tetap menginjus semangatnya, dengan tetap juga menata laksana penyakit dasarnya. Ya, misalnya tadi demam berdarah, tetap demam berdarah juga ditata laksana. Hanya barangkali dia kemudian kita harus pindahkan ke ruang yang khusus, yaitu ruang isolasi COVID. Di luaran sana, ya kan sering sekarang dilakukan rapid test juga terhadap misalnya klaster Goa, klaster Temboro, klaster luar negeri, atau mereka-mereka yang teridentifikasi kontak dengan mereka-mereka yang positif. Maka langkah screeningnya itu begitu, RDT dulu ya. Kalau positif ya harus dipindahkan dari rumah ya, di rumah-rumah karantina yang sudah disiapkan pemerintah. Nah di sini betul sekali, jadi efek psikologinya itu menjadi besar. Dan itulah peran kita ya, peran tidak hanya medis sekali lagi, tapi juga seluruh masyarakat. Jangan stigma, jangan anggap ini aib. Saya sudah bicara di mana-mana di radio juga. Jangan anggap ini aib ya. Mereka korban kalau kita boleh sebut demikian. Baik, hadir juga di tengah-tengah kita hari ini pertanyaan dari teman-teman dari Yayasan Anak Bangsa. Saya melihat beberapa fenomena di masyarakat, bahwasanya banyak juga masyarakat yang barang tentu memberikan stigma gitu, kepada dokter, kepada perawat yang ada di rumah sakit. Itu berkaitan dengan mungkin stigma mereka ini kira-kira seperti ini. Perawat-perawat yang pulang atau balik ke masyarakat itu sepertinya mereka itu positif membawa virus gitu dari rumah sakit. Jadi mungkin di sini dari pihak rumah sakit sendiri nanti bisa menjelaskan gitu, bagaimana sebenarnya kondisi rumah sakit ini, apakah memang steril, terus di mana tempat ruang isolasi tersebut, bagaimana ruang isolasi tersebut di setting sedemikian rupa supaya jangan sampai masyarakat itu mengira bahwa di rumah sakit ini semuanya, istilahnya semuanya itu terkena atau ada virusnya. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Dan selanjutnya jangan sampai juga masyarakat terus saja menilai bahwa perawat, tim medis yang ada di rumah sakit itu pada saat pulang ke rumah itu pasti sumber penularan terbesar. Akan dijawab oleh Pak Amin Nasir. Beliau ini adalah
pencegahan dan pengendalian infeksi. Stigma masyarakat tentang petugas baik itu dokter maupun perawat yang berada di rumah sakit merupakan karier atau pembawa virus di tengah-tengah masyarakat, saya kira itu perlu diklarifikasi bahwa lebih-lebih ya tim dokter maupun tim perawat yang bertugas di ruang isolasi adalah betul-betul sudah difasilitasi oleh rumah sakit untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Nah, APD yang lengkap ini tujuannya adalah bagaimana menghindari atau mencegah kontaminasi dari pasien yang memang positif tadi, ya, positif terkena virus corona, ya, ke mereka yang melaksanakan tugas, ya. Lebih-lebih nanti teman-teman perawat yang langsung berhubungan dengan pasien tersebut sudah terproteksi dengan APD. Mulai dari di bagian atas ada tutup kepala, kemudian ada Google, ada masker N95, ya. Kemudian juga bisa dilapisi dengan masker bedah, ya. Kemudian di badan yang dipakai itu ada coverall, ya. Yang tentu ada lapis-lapisannya juga, ada juga apron yang bisa untuk menghindari masuknya kuman. Dan alhamdulillah juga pasien-pasien yang ada di ruang isolasi juga sudah kita bekali atau sudah kita fasilitasi dengan masker di situ. Ada juga sepatu bot, ya. Ada pembungkus sepatu bot lengkap. Kalau istilahnya yang berkembang seperti baju astronot, betul memang karena rupanya seperti astronot, ya. Setelah memakai APD lengkap tadi, barulah petugas, ya, baik itu medis maupun dokter masuk ke ruang perawatan. Nah, disitulah kontak dengan pasien, ya. Tetapi tentu, ya, di ruang isolasi juga dilengkapi dengan fasilitas kipas angin yang akan mendorong, ya, yang akan mendorong udara dari dalam keluar. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada penularan melalui airborne, melalui udara. Nah, sehingga udara yang ada di dalam perlu dilusi, ya, perlu dilusi dengan penggunaan kipas dan adanya jendela yang dibuka. Nah, yang kita punya sekarang memang seperti itu. Seharusnya ada ruangan yang berventilasi negatif, artinya yang berventilasi negatif dengan penggunaan sistem AC dan HEPA filter yang ada di dalam, sehingga tidak menggunakan jendela yang terbuka. Nah, untuk di kita itu ada rencana juga kita akan menyeting 1-2 ruangan untuk dengan tekanan negatif murni, ya. Kalau sekarang tekanan negatif berupa ventilasi campuran antara kipas angin dengan jendela yang terbuka sebagai ventilasi alami. Kemudian setelah selesai dari ruang perawatan, ya, petugas juga akan melewati namanya bilik disinfeksi. Bilik disinfeksi tujuannya adalah untuk mendisinfeksi petugas yang sudah kontak dengan pasien tadi. Selesai di situ, barulah petugas melakukan pelepasan APD sesuai dengan protap, ya. Karena inilah yang sangat penting, melepas APD. Jangan sampai nanti kebalik-kebalik membukanya. Nah, sehingga kami tetap melakukan sosialisasi sebelum teman-teman bertugas di sana, ya. Karena ini sudah 1 bulan sudah ada pergantian, ya, sudah ada pergantian personil, ya. Jadi personil yang baru masuk juga kita bekali atau kita sosialisasikan bagaimana pemakaian APD dan terutama bagaimana pelepasan APD. Karena apa? Karena pelepasan APD ini sangat riskan terhadap kontak langsung dengan permukaan APD yang sudah dipakai, sehingga protap harus benar-benar dilaksanakan di situ. Petugas selesai membuka APD, ada kamar mandi khusus yang kita sediakan di situ untuk membersihkan tubuh badan secara sempurna lah, artinya diakhiri dengan mandi. Di situ juga sudah
tersedia fasilitas sabun dan sampo yang standar. Petugas berganti dengan pakaian yang baru. Nah, sehingga setelah keluar dari sana, petugas di sana sudah betul-betul aman, ya, sudah betul-betul bersih, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi akan stigma dari masyarakat tadi bahwa petugas kesehatan baik itu dokter maupun perawat akan menjadi karier atau pembawa kuman di tengah-tengah masyarakat. Saya kira stigma itu tidak benar, ya. Banyak sekali permasalahan yang kami hadapi di luar terkait dengan informasi yang ada di sini. Sebenarnya yang paling fatal kalau menurut saya di sini adalah dampak sosial di masyarakat itu sendiri. Karena saya yakin penderita COVID yang ditangani di sini, kalau tidak ada penyakit bawaan yang cukup parah, mereka akan selamat. Namun bagaimana ketika mereka yang sudah dinyatakan sembuh, yang di luar sana, yang masih menghadapi dengan masalah dengan masyarakat sendiri, ini dia, apakah dari pihak terkait, misalnya medis ataupun dinas terkait di luar sana, kenapa tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat begitu mengantar pasien yang sakit di rumah, menjelaskan kepada masyarakat bahwa pasien ini sudah sembuh 100%. Jadi kalau ada pertanyaan tadi masalah ini juga stigma penerimaan masyarakat terhadap pasien yang sudah dirawat walaupun sudah dinyatakan sembuh, masyarakat juga masih dalam tanda kutip was-was juga kan, sehingga dibutuhkan semacam sosialisasi, pencerahan kepada masyarakat bahwa si fulan yang sudah dirawat dan dinyatakan sembuh. Dari segi medis, pasien yang dirawat baik dengan penyakit penyerta atau memang dia murni hanya terpapar COVID, penentuannya adalah 2 kali swab negatif, 2 kali pemeriksaan PCR negatif. Dengan dasar itulah dia dikatakan sembuh. Tanpa ada pemeriksaan itu tidak boleh dipulangkan. Kemudian pada saat dipulangkan, ini karena ada temuan baru dan virus ini berkembang, itu juga harus dalam masa isolasi lagi di rumahnya. Sekitar 8 hari itu, walaupun dari 2 kali swab dan dinyatakan swabnya negatif dan diputuskan sembuh, tetap masih harus isolasi mandiri di rumah. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi penyakitnya. Nah, dari segi pemulangan dari rumah sakit, khususnya rumah sakit Praya, ini harus ada edukasi yang diberikan oleh yang mengantar, yaitu pihak puskesmas yang menjemput pasiennya atau pihak dinas kesehatan dengan PSC 119 yang mengantar ke rumah. Ya, seperti yang dibilang sama Mohan tadi, yang bercerita gitu. Oh, ini pasien, kita kasih surat keterangan di sini. Ada keterangan bahwa dia sudah sembuh. Dan beberapa hari kemarin ada kita rawat PDB ya, 2 orang yang dari Betunyale sama dari istrinya pasien Lombok Tengah 1 itu, dia yang sudah kita rawat dan kita sempat bikin videonya juga untuk Megawati. Ya, dia sudah dikatakan sembuh dalam arti tidak butuh perawatan lagi. Jadi memang butuh. Saya setuju apa yang dibilang Mohan. Ada semacam istilahnya himbauan, penjelasan. Tetapi mohon maaf, di situ juga tidak hanya dari petugas kesehatan, Mohan, tetapi dari unsur tokoh masyarakat di sana, yang minimal dari kadusnya, ya kepala desanya, yang mengayomi setiap hari di sana siapa? Ya mereka itu gitu. Memahami bahwa konsep orang dikatakan sembuh 2 kali swab negatif sembuh, kepala desa, kadus, tokoh itu yang harus paling menerima lebih dulu gitu loh. Jangan malah dia yang memberikan kesan yang negatif nanti gitu loh. Bila perlu, kalau dari beberapa daerah itu bila disebut ya dia pelukan dengan kepala desanya supaya memberikan contoh bahwa kita welcome. Ini bukan penyakit yang stigma negatif.
Pak Amin Nasir sudah jelaskan, kalau pasien sudah dikatakan sembuh, ngantarnya dengan APD level berapa, udah standar aja karena dia sudah negatif. Stigma masyarakat bahwa COVID ini bukan ditakuti tapi diwaspadai ya. Kita belum tahu jumlah pasien corona di RS Praya ini, supaya masyarakat mendapatkan informasi penyeimbang di sini, Pak Dokter. Yang kita lihat sementara ini adalah tidak ada informasi penyeimbang seperti katanya Pak Yantoni tadi, hanya yang terupdate oleh pihak rumah sakit hanya penambahan korban setiap hari, dan itu juga memberikan ketakutan terhadap masyarakat. Jadi begini, malahan ya kalau menurut saya ini ya, tapi tentu saja didasarkan dengan kajian, itu yang paling bersih adalah petugas kesehatan yang mungkin kalau dikatakan karier penularan tadi ya paling aman atau paling minim. Sudah dipastikan COVID-19 ini fenomenanya seperti gunung es. Ya, iceberg phenomenon. Itu seperti penyakit AIDS. Artinya apa? Yang muncul di data itu, yang aslinya di lapangan itu berkali-kali lipat dari yang ada di data. Bahkan ada yang mengatakan, sudah ada kajian juga 27 kali lipat ya mungkin ya, Dr. Mamang ya. Artinya apa? Saat ini yang positif berapa? Mungkin realnya di masyarakat itu 27 kali lipat. Artinya apa? Yang berinteraksi dengan yang 27 kali lipat itu siapa? Artinya kan yang tidak terdeteksi itu berarti di masyarakat luas, yang mungkin di jalan, mungkin anak muda seperti kita semua, yang mungkin masih di luar, itu yang tidak terdeteksi tetapi dalam kondisi sehat, dan itu yang bisa menjadi sumber penularan. Maka seandainya pun kita ini misalkan ya keluar rumah ya, PD keluar rumah ya, kita tidak kerja di rumah sakit, kita tidak kerja di tempat-tempat yang kontak dengan orang-orang yang sakit, tetapi kita keluar dengan PD-nya. Tetapi ternyata di luar kita itu sebenarnya sama. Kita juga kontak dengan orang-orang yang di dalam tubuhnya mungkin ada virus, tetapi tidak ada gejala dan tidak terdeteksi. Sehingga yang paling rawan adalah masyarakat semua sebenarnya. Oleh karena itu yang paling aman adalah stay at home. Tentu saja yang diam di rumah sudah itu yang paling aman. Nah, kita petugas kesehatan memang di rumah sakit berinteraksi dengan mereka, tetapi kita dilindungi ya. Kita mencoba membuat perlindungan pada tubuh kita secara maksimal seperti tadi sudah diterangkan oleh Pak Amin Nasir sebagai pengelola PPI di sini, sehingga paling tidak meminimalisir terjadinya penyebaran virus di itu ya. Walaupun memang dikatakan memang petugas kesehatan itu paling beresiko, tetapi resiko itu kita minimalisir. Saat ini yang paling berisiko menurut saya adalah kita sendiri ini yang tidak mematuhi aturan, itu yang paling berisiko. Yang masih di jalan tanpa masker ya, tidak maju, itu yang sebenarnya paling berisiko. Seandainya pun dia tertular, mungkin tanpa gejala, tetapi dia bisa menulari yang lain, yang rentan, yang resiko tinggi, sehingga bisa. Untuk saat ini Rumah Sakit Praya ada 27 ya yang dirawat. Nah, ini sudah full, hari ini full karena kapasitas bed kita itu 28. Hari ini ada 27 pasien yang dirawat, itu terdiri dari 18 yang positif ya. 18 yang positif, kemudian 2 pasien PDP statusnya. Sudah di swab tapi tinggal tunggu hasil. Kemudian yang ketiga itu ODP, ada 7. Juga tinggal menunggu hasil swab. Kalau akhirnya nanti positif, ya tentu saja akan meningkatkan jumlah yang positif. Itu kita rawatnya jadi 27. Ya, kemudian total yang sudah pernah kita rawat 43. 43 itu ya kombinasi, ada yang positif, ada yang masih PDP, ODP dan sebagainya. Tadi pertanyaan bagus sekali dari Ama Wan. Itu pertanyaan sangat bagus. Itu harusnya dilontarkan ke para pembuat kebijakan di kabupaten kita supaya menjadi koreksi. Jadi begini, ada satuan tugas Satgas Kabupaten ya, Satgas Kabupaten. Salah satunya ID memang masuk ya, ID masuk. Dr. Mamang sendiri masuk dalam tim ya. Jadi terbagi menjadi 3 di situ. Yang pertama mengurusi screening ya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab untuk karantina. Yang ketiga adalah urusan kurasi atau kuratif. Nah, urusan kurasi itu pengobatan itu diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
ya. Itu salah satunya. Nanti akan dikembangkan ke aerotel. Ya, tetapi aerotel itu bisa bersifat karantina, juga bisa bersifat kurasi. Satu lagi akan ditambah tim, yaitu tim yang berhubungan dengan edukasi. Karena itu sangat penting dan hampir kita lalaikan sekarang. Karena apa? Kalau di lain-lain tempat mungkin tidak butuh. Misalkan di Jakarta ya, di Jawa atau di selain Lombok Tengah. Tetapi kenapa kita butuh? Karena mungkin berhubungan dengan kultur masyarakat ya, budaya masyarakat, mungkin ya seperti itu, sehingga dibutuhkan itu. Sehingga kalau itu muncul, nanti benar bahwa edukasi itu harus gencar ke masyarakat. Edukasi tentang ya, selain tentang penyakit ini juga edukasi tentang kepedulian masyarakat. Mencegah, ikut bersama-sama mencegah, bersama-sama dengan petugas kesehatan ya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Juga edukasi untuk menghapus yang negatif tadi, menghapus stigmatisasi dan sebagainya. Dan yang penting lagi adalah peran aparat ini di masyarakat. Ya, misalnya kalau di desa ya kepala desa ya, kemudian dan sebagainya ya, tokoh masyarakat dan tokoh agama ya, untuk gencar melakukan edukasi dan sebagainya. Rumah sakit ini sebenarnya sesuai dengan prosedur itu hanya merawat swab positif. Kalau swabnya positif ya, kalau PDP jelas ya, ODP kalau ada resiko tinggi jelas. Tapi kalau yang swab positif kita hanya merawat untuk yang bergejala. Walaupun yang gejala ringan pun bisa dimungkinkan untuk karantina atau isolasi ya. Yang tanpa gejala karantina. Karantina itu bisa mandiri di rumah, bisa terpusat atau terfokus di tingkat-tingkat tertentu. Akan disiapkan aerotel ya. Aerotel itu untuk tempat karantina pasien swab positif yang tanpa gejala, termasuk pasien yang kabur kemarin. Orang tidak sakit, sehat, ditaruh di rumah sakit pasti terganggu ya, psikisnya pasti terganggu. Nah, kebetulan memang di rumah sakit kita ini kemarin mengklaster ya, atau pakai cohorting ya, bagi pasien-pasien yang positif tanpa gejala ya, terutama yang ex-goa itu kita satukan dalam satu tempat ya. Bapak yang kemarin kabur itu masuk dia di lokasi yang sendiri karena sudah tidak cukup ruangan untuk menyatukan. Kalau terpaksa kita satukan dengan yang sebelumnya memang mungkin, tetapi tidak karena tadi itu ya, karena baru orang kan kemasukan virus kan bisa berbeda-beda waktu. Jadi memang seharusnya tidak di rumah sakit, seharusnya. Tetapi kita menunggu ini hari ini atau besok, insya Allah aerotel bisa difungsikan dengan baik, bisa jadi sehingga bisa memindahkan ya swab positif tanpa gejala ke sana. Insya Allah kalau di sana akan lebih fokus karena di kamar yang bagus ya, kemudian dijaga dengan keamanan yang baik. Rumah sakit itu tidak bisa dilakukan pengamanan seperti tempat-tempat yang butuh pengamanan khusus ya. Misalkan lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat itu tidak. Pengamanan kita hanya sebatas pengamanan di gerbang ya, untuk membatasi pengunjung, memeriksa yang tidak pakai masker, juga patroli seluruh rumah sakit. Ya, kita punya tim security. Dan kemarin ada juga berita kenapa kok tidak terpantau di CCTV kan begitu ya, tidak terpantau. Jadi begini, kita menggunakan pemantauan CCTV. Walaupun yang ideal itu untuk ruang isolasi adalah bisa dipantau langsung ke kamarnya. Tetapi itu sangat ideal dan tidak bisa dipraktekkan karena pasti akan membongkar bangunan. Oleh karena itu adalah kita kamar mana yang hanya bisa terpantau 24 jam full oleh perawat adalah ruang intensif atau ICU-nya. Yang dia itu pasiennya butuh pemantauan karena resiko perburukan ya dan sebagainya. Yaitu berarti otomatis adalah untuk orang-orang yang sakit tetapi dengan kondisi tertentu sehingga perlu dipantau 24 jam. Itu perawat duduk di sebelahnya. Duduk di sebelahnya satu-satu. Ya, kita anggap pasien kabur itu adalah bisa jadi kalau kita dikatakan apakah kita lalai? Jelas kita lalai karena kita tidak memantau CCTV. Tetapi lalai yang bisa ditolerir. Ya, lalai yang bisa ditolerir. Pasien lalai nggak? Lalai jelas. Kenapa? Karena dia tidak patuh kepada aturan tanpa menyangkut hal-hal yang sudah disampaikan. Nah, begini ceritanya. Saya pernah mewawancarai ya, saya sudah masuk sebentar ya, setengah jam saya pernah tanya-tanya. Memang terbersit dalam anu saya ya, memang masalah makanan berbuka pada waktu itu, ya, masalah berbuka yang tidak
Ya, saya nggak tahu persis ya. Saya menyimpulkan seperti itu. Tetapi saya langsung klarifikasi dengan pihak dinas kesehatan pada waktu itu bahwa sudah disiapkan makanan berbuka, ya, dibawakan di ambulans, Hanya konteksnya, ya, apakah makanan berbuka itu cukup atau layak, kita tidak tahu, ya. Tetapi sudah dibawakan sesuai dengan yang sudah disiapkan sebelumnya di sana, ya, sesuai dengan menunya dan sebagainya, itu sudah dibawakan. Ya, namanya orang berbuka itu kan kadang-kadang kan banyak menunya, ya, itu yang mungkin tidak terbiasa oleh kondisi seperti itu. Tetapi kalau untuk urusan dipaksa dan sebagainya, saya tidak mendengar kabar itu. Seandainya saya mendengar, saya sebagai humas harus klarifikasi, benar nggak seperti itu. Walaupun nanti mungkin tidak kita blow up di media, tidak ada gunanya, malah akan menambah keruh, ya, akan menambah keruh. Saat ini kita fokus positif sudah. Dan setelah kasus kabur itu, saya sering komunikasi, ya, baik-baik. Nah, mungkin betul sekali. Saya seandainya pun kalau jadi orang sehat masuk rumah sakit, ya, akan terganggu secara psikis dan muncul niat macam-macam. Apalagi di ruang isolasi, ya. Ruang isolasi itu sebenarnya seperti ruang biasa, tetapi memang sedikit sepi, ya, karena tidak boleh orang lalu lalang di situ, kan seperti itu, ya. Sepi dan pas kondisi tersendiri. Dan yang terakhir yang kami klarifikasi mengenai ruang isolasi kami yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Amin, bahwa kita menggunakan ruang isolasi dengan ventilasi, ya, walaupun ventilasinya campuran, diharapkan juga virus-virus itu akan terdilusi dengan sirkulasi udara di ventilasi. Yang berita-berita negatif kita lupakan, ya. Yang jelas semua punya potensi untuk berbuat salah, ya. Manusia kan tidak ada yang sempurna. Begitu juga petugas. Saat ini yang perlu adalah bahwa semua yang bekerja di garda ini, ya, tidak hanya petugas medis, cleaning service, satpam, kemudian dinas perhubungan yang mengantar pasien, ya, satpol pp, apalagi yang mengantar makanan. Semua yang tergabung di garda itu harus mendapatkan support yang maksimal dari masyarakat. Kenapa perlu dukungan spiritual? Kalau nggak ikhlas mereka nggak akan mau kerja. Perawat-perawat, dokter yang tidak ikhlas takut karena dia kan terpapar resiko, tidak akan mau bekerja. Kalau nggak ikhlas kerja juga nggak akan baik. Nah, dukungan spiritual, motivasi dan sebagainya, termasuk mungkin dukungan yang lain material dari pemerintah dan sebagainya. Selain dukungan juga silakan kritik, ya, berikan masukan yang baik kepada kita, ya, dengan cara yang dicontohkan oleh Yayasan Anak Bangsa ini. Ini sangat luar biasa yang bisa ditiru mungkin bagi masyarakat di sana yang ada melihat kita tidak mungkin memberikan sesuatu pelayanan yang baik, silakan datang, kami terbuka dan di rumah sakit ada humas, jadi saya sebagai sumber informasi, ya, bisa bertanya langsung dan sebagainya. Apalagi dikemas dalam model seperti ini alangkah luar biasa. Yang jelas kami tidak tertutup, ya, siap untuk terbuka, ya, memberikan informasi, ditanya, dijawab dan sebagainya. Perlu adanya juga berita positif masalah berapa orang yang sembuh hari ini, berapa orang yang sembuh kemarin. Berita tentang kesembuhan dan berita tentang meninggal. Kalau tidak salah, berita meninggal tidak diumumkan, ya. Meninggal satu aja atau gimana kalau nggak salah, ya. Tapi kalau kesembuhan disampaikan, tetapi tidak lengkap, tidak rinci karena sudah pernah disampaikan sebelumnya. Dan sembuh itu intinya bukan untuk tracing lagi, tetapi pemulihan kesehatan sekaligus juga melanjutkan apa yang sudah protokol kesehatan untuk dia dan keluarga itu dilanjutkan, tetapi tidak perlu tracing lagi. Yang perlu adalah pasien-pasien yang baru ini yang tentu saja perlu ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu beritanya rinci, ya, seperti itu. Nah, kami di Humas di kabupaten juga punya data, tetapi data itu tidak dipublish secara kami sendiri setiap hari, tidak. Data itu kita sebarkan hanya untuk kepentingan, ya, mungkin ada instansi yang meminta, kan kita juga begitu, kan. Jadi bagus, ya, bentuk pendataannya seperti ini juga, ya, masyarakat kita siap, tetapi kita tidak serta-merta menyampaikan, tidak, ya. Oleh karena itu berita baik yang perlu disampaikan adalah tadi itu secara umum. Kita sudah ada di Lombok Tengah kasus meninggal tapi PDP dan hasil swab tidak bisa kita lihat karena tidak di swab, ya, karena tadi ada masalah, ada kendala
protokol ya, dari protokol, sehingga tidak sempat kita lakukan swab postmortem istilahnya seperti itu. Kalau yang kasus meninggal dari pasien positif belum ada. Alhamdulillah relatif baik dengan gejala ringan, rata-rata 18 pasien positif yang ada di rumah sakit ini. Baik pemirsa, cukup alot diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk masyarakat. Yang terpenting adalah bijaklah dalam bersosial media. Mari kita sama-sama menyebarkan informasi-informasi positif kepada masyarakat. Mari kita sama-sama saling kuatkan. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu menghadapi musibah yang melanda di seluruh dunia, terutama di Indonesia, Lombok Tengah, dan Kota Praya tercinta ya, Lombok Tengah khususnya. Mari kita saling support, tentunya saling bergandeng tangan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang sudah membuka tangan lebar untuk kita berdiskusi pada hari ini. Terima kasih untuk Yayasan Anak Bangsa, terima kasih untuk Tulus Angan Community, terima kasih untuk Beling Production, dan terima kasih untuk semua masyarakat Lombok Tengah, masyarakat Indonesia yang sudah menonton video ini. Mari sebarkan video ini supaya semua orang dipahami, semua orang paham, semua orang bisa saling menghargai, bisa saling berjabat tangan, bisa saling mensupport untuk menghadapi musibah ini. Hari ini saya sangat mengapresiasi kedatangan Yayasan Anak Bangsa ini, dan ternyata Masya Allah sangat luar biasa, pemikirannya tajam, kritis. Ini anak-anak cerdas semua ini, orang-orang muda yang sangat-sangat cerdas. Insya Allah ya.